yang menawari saya polis kesehatan itu, dia nggak mau jual begitu saja. Dia bilang, saya minta kamu jadi agen asuransi ya, supaya komisi dari polis tersebut kembali kepada saya. Dia nggak mau komisinya gitu loh. Nah, akhirnya pun saya jadi ikut ujian, terus lulus jadi agen ya. Nah, jadi agen, terus setelah saya lulus, si agen yang merekrut saya itu ya sekarang ini kepala cabang Mercy ya, Pak Ibing ya. Terus dia minta saya untuk kasih beberapa nama untuk di prospek. Nah, saya pun menulis beberapa nama untuk di prospek. Nah, setelah itu di prospek akhirnya ada beberapa yang beli ya. Nah, ternyata dilihat dari situ komisinya, wah lumayan juga nih, wow. Lumayan, dan akhirnya saya yakin nih, dari bisnis asuransi ini bisa jadi income tambahan saya. Selain saya ada kerja, terus ada usaha-usaha sedikit begitu ya. Dan komisi itu masuk ke suatu rekening yang sudah kita dan istri sepakati. Nah, komisi-komisi yang lumayan itu tadi bisa kita gunakan untuk membayar biaya-biaya kelahiran putri-putri kita. Terus masih ada sisa buat beli mobil untuk istri. Nah, begitu awal mulanya. Kenapa saya bisa join? Wow, ada satu yang menarik sih dari Ko Rudi, dan saya rasa itu adalah satu hal yang memang semua pengusaha katakan, bisnis kecil-kecilan sih, usaha kecil-kecilan sih. Nah, jadi memang kalau pengusaha-pengusaha sejati itu semuanya bilang bisnisnya kecil-kecilan, usahanya kecil-kecilan, padahal saya tahu rekeningnya itu wow ya. Nah, ada satu lagi pembicara yang juga saya undang malam ini, yaitu Ko Tony Ko. Sebelum saya panggil dia, saya ingin cerita ke rekan-rekan semua tentang Ko Tony Ko. Dia ini adalah seorang sosok yang saya bisa bilang itu orang gila. Kenapa saya bilang orang gila? Karena dia itu dulunya punya yang namanya 6 outlet toko HP di Mall Jakarta. Dan bayangin, dia tutup satu persatu tokonya untuk jalanin bisnis asuransi. Orang gila nggak sih itu? Yuk kita langsung sambung saja ke Tony Ko. Ko Tony Ko, gimana sih Ko Tony Ko bisa sampai join di bisnis asuransi? Mau join. Vina, thank you Vina untuk ini. Pertanyaannya bagus ya Vina. Oke, sebelum saya jawab, saya ingin ini sih, teman untuk flashback kembali di tahun 2008, di mana pada saat itu Oke, sorry, bentar ya. Ada gangguan sedikit tadi, ada peserta yang buka mute-nya. Ya, jadi diharapkan juga untuk semua yang hadir di sini, itu ada gambar di sebelah kiri bawah itu ada gambar seperti speaker, di mute dulu supaya tidak mengganggu kelangsungan acara. Thank you. Oke, lanjut Ko Tony. Kapan Ko Tony join di bisnis ini dan alasannya kok bisa mau join bisnis asuransi? Oke, Vin. Ini saya mau ngajak teman-teman sama Vina juga flashback di tahun 2008. Ya, apa sih yang terjadi di tahun 2008? Saat itu terjadi satu krisis. Ya, krisisnya seperti hari ini juga. Kalau hari ini kita kenal dengan pandemi corona. Tapi pada saat itu terjadi satu krisis ekonomi yang sangat besar di Eropa. Jadi mempengaruhi sampai 10 bulan, bayangkan. Jadi kita baru berapa bulan? Jalan 3 bulan. Tapi pada saat itu, krisis di tahun 2008 itu benar-benar terjadi selama 10 bulan. Yang kita kenal dengan krisis Eropa. Sehingga itu membuat dampak ya di satu kawasan industri daerah Bekasi itu banyak pabrik-pabrik yang tutup. Dan mereka mem-PHK karyawan-karyawannya yang terjadi seperti hari ini juga. Dan ada satu perusahaan yang saya ingat, perusahaan sangat besar perusahaan itu. Dan udah berjalan belasan tahun. Dan mereka tuh mem-PHK 9.000 karyawannya, Vin, waktu itu. Kebetulan saya punya satu outlet yang paling besar di dekat daerah situ, terpengaruh. Yang namanya udah di PHK, otomatis customer kita akan berkurang. Ya kan pada saya itu. Jadi berkurang membuat usaha saya itu boleh bilang omsetnya menurun. Kalau udah menurun, ya pasti merugi, Vin. Karena banyak yang namanya maintenance yang harus kita keluarkan. Ya kita nggak bisa perkirakan. Jadi benar-benar saya rasakan kewalahan pada saya itu. Nah, itu saya mulai alami di tahun 2009 pada saya itu. Jadi
kejadiannya 2008, krisisnya 2009, saya mulai merasakan. Dan sebagai pengusaha tentunya, ya kita pantang menyerah. Kita terus mencari cara. Salah satu yang saya lakukan pada saat itu adalah terus ekspansi, membuka cabang lebih banyak lagi. Jadi yang tadinya saya berawal dari 4 outlet, saya buka lagi berapa toko lagi di tempat yang berbeda-beda. Dan apa yang terjadi, ya ada yang untung dan ada yang rugi. Ya, tapi kebaikan adalah ruginya, gitu loh. Jadi kita boleh bayangkan saya merugi dari tahun 2009 sampai 2012 waktu itu. Jadi kalau kita hitung berapa tahun, 3 tahun. Ya, nafas kita cukup panjang, tapi nganggapan juga. Yang namanya merugi dan juga rasanya stagnan gitu loh. Dan pada saat itu saya total yang bertahan itu hanya 6 outlet handphonenya. Dan saya ingat pada saat itu, ada orang yang mengatakan kepada saya bahwa bisnis asuransi itu adalah bisnis yang menguntungkan dan menjanjikan. Dan waktu tahun 2012 itu, saya ingat kembali, ada satu agent yang sering banget ke toko. Ya, sering banget ke toko, pokoknya dia sering tawarin saya produk asuransinya, dan sering berikan saya informasi dan segala. Biarpun saya udah tolak, Vin, waktu itu. Saya udah tolak dia, pokoknya udah tolak bagaimanapun, udah saya jutekin juga, dia tetap datang, nggak menyerah gitu loh. Dia kok. Iya, benar-benar orang bilang apa? Muka tebal ya. Kalau orang Medan bilang apa sih, kau minpoy ya. Kau minpoy ya. Jadi benar-benar, waduh, ini saya sangat tergugah dengan agent ini, dan saya bermaksud, saya pengen ketemu orang ini lagi gitu loh. Jadi pada saat saya pengen ketemu, orangnya nggak muncul-muncul, Vin. Kalau nggak ditemuin, seminggu bisa beberapa kali datang. Tapi waktu itu saya pengen temuin dia untuk nanya apakah benar bisnis ini kayak gini. Dia nggak muncul-muncul. Jadi saya tunggu-tunggu sampai sebulan lebih. Terakhir dia baru muncul. Saya pikir mungkin, waktu saya tunggu-tunggu, saya pikir mungkin Tuhan kasih saya cobaan atau kasih saya satu gimana ya, peringatan ya gitu ya. Akhirnya saya tunggu sebulan lebih dia muncul. Saya nanya dia sama beliau. Saya bilang, Pak, benar nggak? Sequis itu adalah satu perusahaan yang solid dan benar-benar bagus gitu loh. Wah, dia jawab saya, oke. Dia bilang, iya. Oke, yuk saya ajak kamu datang. Akhirnya singkat cerita, saya ikut dia waktu itu ke kantor yang ada di cabang di Jakarta. Kebetulan saya tinggalnya di Bekasi, perjalanan saya masih ingat 2 jam perjalanan sampai ke kantor itu. Di kantor itu, saya ditemui, dan waktu itu saya ikut acara seperti malam ini, yang namanya BOS ini. Ya, jadi Business Opportunity Sequis. Datang, ada pembicaranya, dan kemudian saya ditemui dengan salah satu head agency tinggi di situ, dan kebetulan beliau itu adalah mantan pengusaha juga, jadi pedagang beras gitu loh, pedagang glosen beras. Ya artinya waktu itu dia cerita ke saya, di tahun 2005 dia baru berjoin di asuransi, dan saat itu saya ketemu dia di tahun 2012, berarti dia udah 7 tahun. Ya udah 7 tahun. Dan saya ingat kembali, saya juga mulai bangun usaha saya untuk outlet di handphone itu juga tahun 2005. Jadi pas 7 tahun gitu loh, kita ketemu. Hal yang membedakan saya dan dia adalah income-nya. Income-nya waktu itu dia kasih saya lihat, tahun demi tahun, itu seperti bola salju yang menggulung, yang makin lama makin besar gitu loh. Sedangkan 7 tahun di bisnis saya, apa yang terjadi? Income saya seperti apa selama 7 tahun itu? Seperti saham, fluktuatif turun naik. Yang semakin lama semakin turun gitu loh. Nah, itu yang saya rasakan, Vin. Akhirnya jadi sekarang ya kok ya, saham turun ya kok. Iya, saking turun. Dan secara biaya maintenance juga cukup besar untuk tiap bulannya. Dan semakin lama makin turun. Pada saat itu saya lihat dan lihat itu ada peluang, dan saya ambil kesempatan itu untuk berjoin. Di tahun 2012 bulan Mei itu. Itu Fit. Oke, kok. Ya, ternyata panjang banget ceritanya Ko Tony hingga dia akhirnya memutuskan dari punya toko handphone akhirnya beralih ke bisnis asuransi. Ternyata Ko Tony sudah pernah mengalami krisis yang sama seperti sebenarnya krisis hari ini. Ya, betul dan sekali, kita belajar banyak banget dari Ko Tony. Saya yakin rekan-rekan juga menerima banyak inspirasi dari kisah Ko Tony tadi. Nah, dan ada yang sesuatu yang saya heran, kalau kita lihat, rekan-rekan semua lihat,
ini dua pengusaha kita ini dari awal bergabung di Sequis sampai sekarang setiap tahunnya bisa selalu capai prestasi. Dan bahkan prestasinya itu terus naik, terus melejit. Hingga bisa capai yang namanya, rekan-rekan bisa lihat ada yang namanya MDRT dan juga Icon. MDRT dan Icon itu, buat infonya, itu adalah sebuah standar internasional dari seorang agen asuransi. Artinya kalau ada seorang agen asuransi yang bisa mencapai namanya MDRT, dia itu udah diakui bukan hanya di Indonesia, tapi juga diakui oleh internasional sedunia. Dan Vina balik lagi ke Ko Rudianto. Ko Rudianto, pengen dong sharingnya, apa sih yang Ko Rudi lakukan sehingga Ko Rudi setiap tahunnya itu prestasinya bisa terus prestasinya bisa terus naik terus dan bisnisnya itu bisa terus melejit di Sequis. Ko Rudi. Oke, sorry. Yang saya lakukan tuh seperti kebiasaan para agent aja ya, terus melakukan kegiatan positif dan produktif, temuin orang, belajar terus, belajar produk-produk Sequis, keunggulannya apa. Jadi setiap kita ketemu orang, kebetulan di komunitas saya itu banyak yang pengusaha juga ya, jadi kita selalu sharing, selalu ngobrol-ngobrol, bagaimana sih pentingnya asuransi itu bagi mereka untuk melindungi aset mereka. Nah, ada yang bisa menerima, ada juga menolak. Tapi ya kalau menolak ya biasalah, semua orang pasti awalnya menolak. Tapi lama-kelamaan kita terus sharing, terus pasti berjumpa dengan mereka kan, terus mutar-mutar orangnya itu aja di komunitas. Ya lama-lama mereka juga akhirnya mengerti, mau membeli juga. Jadi kenapa bisa melejit tiap tahun? Ya temui aja mereka orang-orang yang kita pengambil keputusan itu, jelaskan secara positifnya manfaat asuransinya. Nah bagi pengusaha itu mereka takut nama satu bangkrut. Kita bilang aja sejujurnya atau apa, daripada uang yang mereka hasilkan hilang, bagus ada yang melipat gandakan aset mereka. Nah seperti itu aja. Wow, ternyata Ko Rudi hanya melakukan sesuatu yang sebenarnya sederhana, sebenarnya simple, tetapi sangat bermanfaat buat orang-orang, terutama untuk komunitasnya Ko Rudi sendiri. Karena Ko Rudianto itu pengusaha, makanya dia sharingnya ke seluruh komunitas pengusahanya ya, Ko ya? Iya. Oke, nah kita lanjut lagi ke Ko Tony. Ko Tony, kita juga ingin tahu dong, kalau dari Ko Tony sendiri, apa yang Ko Tony lakukan sehingga bisnis Ko Tony di Sequis itu bisa terus melejit setiap tahunnya? Oke, ini pertanyaan sangat bagus ya, Vin ya. Sebenarnya kuncinya tuh kalau yang saya akan bagi rasinya malam ini. Kuncinya hanya dua. Ya, satu kunci pertama adalah you know what you do. Ya, jadi kamu harus tahu, ya kita harus tahu apa yang kita lakukan. Ya, kalau kita udah tahu, yaitu juga sadar apa yang kita lakukan, saya pikir perjalanan ini akan menjadi mudah karena kita punya goal yang jelas. Setelah 2 tahun saya bergabung di Sequis, ya saya udah merasakan income-nya sangat luar biasa waktu itu. Jadi luar biasa. Dan pada akhirnya di tahun 2014, ya saya ingat waktu itu di awal 2014, saya memutuskan untuk full timer di Sequis untuk membangun bisnis bersama Sequis. Karena saya ingin berubah kepada kehidupan yang lebih baik. Dan akhirnya, seperti yang Vina katakan, saya mulai tutup satu persatu toko saya. Waktu itu. Oke. Kunci kedua adalah you must have a mentor. Jadi kita harus punya namanya mentor. Kenapa harus punya mentor? Seberapa penting sih kita punya mentor? Karena mentor itu adalah orang yang mengarahkan kita. Itu seperti GPS kalau saya gambarkan hari ini. Dan saya mau ceritakan bahwa orang terkaya di dunia nomor 1 yaitu Bill Gates yang punya Microsoft. Dia juga punya mentor. Mentornya siapa? Mentornya adalah Warren Buffett, orang terkaya kedua, sehingga dia bisa menjadi orang kaya pertama. Gitu. Dan pendiri Facebook, si Mark Zuckerberg ya, namanya ya. Dia juga punya mentor. Mentornya siapa? Almost Steve Jobs. Kalau dia tanpa Steve Jobs, bisnisnya nggak akan berkembang sepesat hari ini. Ya, begitu juga. Siapa sih mentor teman-teman pada nantinya? Mereka adalah orang yang mengajak teman-teman untuk ikut dengar di acara ini. Ya. Setelah saya full time di Sequis,
ya saya mulai diarahkan oleh mentornya saya seperti itu untuk ikut berbagai training-training yang luar biasa yang seperti training produk, ya skill dan pengembangan diri. Yang di luar itu saya cek itu biayanya mahal, tapi di Sequis ini benar-benar free tanpa ada biaya sekalipun. Dan benar-benar kita di training oleh trainer yang benar-benar yang punya sertifikat yang profesional gitu. Dan dengan bertambahnya knowledge-nya kita, ilmunya kita, otomatis itu membuat posisi saya terus berkembang tiap tahun. Ya, jadi tiap tahun terus berkembang dari posisi paling dasar agent sampai posisi kepala cabang. Dan yang pasti dengan posisi kita berkembang, income pun pasti melejit, Vin. Karena posisi menentukan income-nya kita. Itu, Vin. Ya, thank you banget, Ko Tony. Dan teman-teman, selanjutnya ini saya mau rekan-rekan semua lihat lebih detail lagi soal slide yang saya bagikan. Rekan-rekan lihat semua, lihat. Dan rekan-rekan coba lihat, cari apa sih sebenarnya kesamaan dari kedua pembicara kita malam ini. Nah, mereka berdua itu sama-sama bergabung di waktu yang sangat berdekatan. Dan kalau kita hitung, itu mereka udah join, udah bergabung di bisnis asuransi Sequis Life itu udah selama lebih dari 7 tahun. Ini benar-benar bikin penasaran, apa sih yang membuat mereka bisa bertahan begitu lama? Ko Rudy boleh dong sharing ke kita, apa sih yang buat Ko Rudy itu bisa bertahan di bisnis asuransi Sequis begitu lama, Ko? Oke, saya punya ada 3 alasan ya. Pertama itu alasannya ya income pastinya, karena kita join di Sequis itu karena income. Income itu artinya gini, kita jual satu kali, jual satu produk, kita untungnya bisa 3 kali. Kenapa bilang gitu? Karena komisi kita ada 3 tahun, jadi 3 kali. Jual barang apa sih yang jual satu kali bisa untungnya 3 kali? Satu barang ya. Nah, artinya jadi gitu. Jadi makanya komisinya itu saya bilang wow begitu. Ya. Yang kedua itu karena leadernya. Kita join di satu bisnis itu kalau nggak ada seperti tadi Ko Tony bilang mentornya ya, leader itu termasuk mentor. Kalau leadernya itu nggak mendukung kita, kita pasti agak lemas. Tapi kalau leadernya mendukung kita dan terus membantu, kita pasti semangat dan pasti akan bisa jadi lebih baik lagi. Nah, yang ketiga itu saya punya mimpi. Mimpi saya itu mau jalan-jalan ke 5 benua. Nah, syukurnya di Sequis ini saya sudah jalan-jalan sampai 3 benua. Ya, benua Asia sudah, Eropa sudah, dan Australia sudah. Jadi 2 benua lagi saya belum capai. Mudah-mudahan masih mimpi saya masih bisa kesampaian di kedua benua ini. Trip jalan-jalan dari Sequis setahun itu bisa 3 sampai 5 kali tripnya. Jadi kalau kita join benar-benar melaksanakan bisnis itu, kita pasti bisa dapat jalan-jalan gratis. Ya, contohnya tahun ini kita bisa jalan-jalan ke Guilin, Tiongkok. Saya dapat lagi satu ke Hong Kong. Nah, ini ke Yunani saya juga sudah dapat, tapi depending ya, karena corona ini ya. Nah, kedepannya kita akan jalan lagi nantinya yang lokal ini ke Malang. Malang ya, Malang. Nah, nanti Korea saya juga sudah dapat, berarti sudah 5 ya. Korea juga sudah dapat. Nah, di mana kita kerja capek-capek nggak perlu keluar pakai duit sendiri. Ya dari Sequis gratis, semua ditanggung, cuma bawa koper. Hotel dan apa semua makan semua ditanggung ya. Kita cuma bawa koper, tarik koper pergi, terus ya mau beli oleh-oleh, nah itu aja sih dari apa yang perlu kita bawa, sedikit uang saku. Nah, sebagai tambahan sedikit, ini sebenarnya curhatan sih. Curhatan waktu itu usaha ya. Usaha apalagi sekarang ini ya, usaha ini lagi sepi. Banyak orang pusing harus putar dananya. Ada yang pakai kredit, terus dia pasti mau bayar bunga bank kredit itu kan. Nah, ini kredit macet susah. Kalau nggak percaya, coba kamu sekarang beli barang. Apakah dikasih kredit? Pasti semua minta cash. Karena semua pada takut. Nah, terus karena mau cash, banyak yang menahan diri untuk berbelanja. Ya, terus dulu saya import barang, lalu langsung jual, nggak usah pakai gudang, langsung masuk barangnya, langsung kirim ke pabrik ya.
Nah, itu dulunya itu kita beli barang itu butuh 1 bulan sampai di Medan ini ya. Itu pakai US dollar lagi. Nah, sekarang US dollar begitu tinggi. Kalau dulu kita masuk, terus customer bayar itu bisa selisih kurs, kita dapat untung. Dulunya hanya kredit 2 bulan, sekarang bisa tarik kredit itu bisa sampai 6 bulan. Nah, kalau kreditnya macet, ini pasti beresiko banget. Kita pasti istilahnya kerja rugi, bukan kerja untung lagi. Semua modal apa semua kita hilang. Bayar bunga bank. Nah, ini sangat beresiko tinggi. Makanya kenapa saya join di Sekwis juga. Di Sekwis itu modalnya cuma 225.000. Saya jual 3 polis saja, modal saya sudah balik dan komisinya full saya ambil. Nah, bayangkan dengan usaha yang dengan begitu modal besar, resikonya terlalu tinggi saya kira. Jadi ya di Sekwis masih nyaman, hanya modal mulut, cuap-cuap, orang beli, kita senang hati menjual. Orang tidak mau membeli, kita juga senang hati pergi, nanti cari lagi, kembali lagi, cari yang lain-lain lagi. Itu, Vina. Oke, kok. Berarti memang benar bahwasanya bisnis di Sekwis Koko punya banyak sekali alasan kenapa bisa bertahan ya. Kalau saya tangkap tadi adalah bisnis di Sekwis modalnya itu sangat kecil, bahkan dikembalikan ya Ko ya. Sangat berbeda sekali dengan yang Koko sudah pernah alami di bisnis lainnya ya, di bisnis konvensional lainnya yang sudah Koko alami, di mana harus kredit, harus putar-putar, mikirin cicilan ke bank dan sebagainya. Ya, nah. Ya, belum lagi ketakutan nanti customer-nya bisa bayar nggak utangnya ini. Ya, benar. Saya juga kemarin ada beberapa kali kontak ke nasabah-nasabah saya, juga mereka ngalami hal yang sama sih. Jadi para pebisnis sekarang lagi ngalamin yang namanya, yang itu Koko tadi sebutkan, banyak yang gagal bayar dan sebagainya. Jadi itu benar-benar terasa banget sih kok di kondisi seperti ini. Dan ternyata Ko Rudi sudah mengambil sebuah keputusan yang tepat saat di 2009 dengan mengambil sebuah bisnis, yaitu bisnis di Sekwis ya Ko ya. Benar, ya. Oke, nah selanjutnya balik lagi ke Ko Tony. Ko Tony, kita juga ingin dong sharing dari Ko Tony, apa yang membuat Ko Tony itu bisa bertahan di bisnis asuransi Sekwis Life lebih dari 7 tahun, Ko? Oke, ini pertanyaan menarik sekali, Vin. Seperti di awal, Vina mengatakan bahwa Ko Tony benar-benar orang gila ya. Ini sebenarnya perkataan yang bukan saya dengar hanya sekali, tapi sering saya dengar, terutama pada saya itu 2014 saya memutuskan untuk tutup toko saya. Jadi pada saya itu, waktu saya memutuskan tutup toko saya, banyak sekali dari teman, saudara memberikan respon yang dimana mereka mengatakan, nggak salah kamu tutup toko, ya kamu kayak nggak ada kerjaan lain aja gitu loh. Masa sih kamu bisnis asuransi, pilih asuransi, terus kamu harus tutup toko gitu loh. Kalau kamu kurang modal, saya modalin kamu. Yuk kita ke China ambil barang gitu loh. Ya. Tapi ya saya waktu itu saya nggak bantah mereka, saya hanya tersenyum ya sebagai ini kita hargailah pendapat mereka lah. Jadi memang sih ya kita dari kecil ya juga semua orang yang dikatakan ya dari kecil dan mungkin habis sekolah nggak ada yang punya cita-cita jadi seorang agen asuransi. Nggak ada, saya bilang. Nggak ada. Nggak ada kok. Saya juga nggak ada cita-cita jadi agen asuransi. Benar, nggak ada kan? Ya. Saat kita ya, jadi saat kita milih ya bidang asuransi pasti ada namanya sekelompok orang yang mengatakan ya lo nggak salah bisnis kayak demikian, semua seumpama itu mereka merendahkan gitu loh, dan kayak merendahkan, mencemooh kita. Ya saya masih ingat respon pada saya itu waktu saya sukses, Vin. Ya mereka berkata lain waktu itu. Mereka bilang apa? Iya, Ton, kamu untung ya waktu itu ya bisa milih bisnis asuransi. Loh, saya lihat kamu sangat sukses hari ini katanya. Lihat kami waktu itu. Jadi waktu itu ceritanya saya ke tempat saya usaha yang kemarin itu, saya kunjungi teman-teman uangnya waktu sama-sama usaha. Mereka bilang gitu, kamu sukses ya hari ini ya, Ton. Untung kamu pilih buat satu keputusan yang tepat untuk di bidang asuransi. Kamu lihat kita hari ini, bisnis sepi. Mau mulai apa kayaknya bingung deh, Ton. Kayak gitu. Ya, jadi pada saat itu ya saya bilang, saat kita ambil satu urusan pasti ada orang yang memberikan respon-respon yang menurut kita ya negatif ya. Tapi ya sebagai pengusaha pasti jangan pernah putus asa untuk hal demikian. Dan saya mau katakan kepada teman-teman, ya kenapa sih saya bertahan di bisnis ini?
Ya, sebagai seorang yang punya jiwa dagang dan juga punya jiwa dagang juga seorang pengusaha, kita punya namanya pandangan ke depan, ya, pandangan ke depan, dan kita harus tentunya bisa melihat hal-hal itu. Saya cerita waktu itu 2012, waktu itu saya ikut acara seperti malam ini. Saya melihat banyak hal apa. Salah satu hal yang saya lihat waktu itu adalah satu, di bisnis asuransi ini, bisnis investnya hanya satu kali. Jadi tidak lebih dari satu kali investnya kita, hanya satu kali. Dan modalnya juga kecil, risiko juga sangat kecil. Dan saya ingat kembali seperti itu. Saya kalau misalkan buka toko di konvensional, saya itu investnya bukan sekali. Itu boleh bilang berkali-kali. Dan risikonya juga besar. Dan boleh dikatakan, ya modalnya ya cukup besar gitu. Dan saya ingat, sekali buka satu toko, paling nggak modalnya tuh harus 100 jutaan. Dan bahkan lebih. Untung belum tentu. Rugi bisa juga gitu loh. Jadi saya katakan ya banyak hal yang saya lihat bedanya gitu loh. Dan saya terus terang kepada Vin, ya di Sekus ini kita kan dikatakan menjadi bosnya sendiri. Ya, dan saya review kembali, ya kan. Pada saat itu saya juga jadi bos, dan di Sekus saya jadi bos. Jadi apa bedanya? Sama-sama jadi bos. Saya nggak kerja sama perusahaan Sekus, saya juga nggak bekerja untuk leader saya, enggak. Saya nggak bekerja untuk diri saya, gitu loh. Dan bisnis ini ada bisnis punya saya. Jadi nggak ada bedanya. Bedanya adalah di sini nggak ada resiko. Kemarin itu ada risiko, dan itu besar resikonya. Dan investnya boleh dikatakan berkali-kali. Di sini hanya satu kali, dan cukup murah. Dan itu. Yang artinya, dan saya ingat ya, waktu itu, apa sih yang membuat saya, bisnis saya waktu itu, kurang berkembang? Satu, karena sistem. Di Sekus ini saya lihat, sistemnya sangat bagus. Ya, yang saya cerita, karena sistem itu yang membuat kemarin tuh saya terus berkembang. Sistem sangat bagus. Dan boleh dikatakan, di bisnis saya kemarin, yang membuat saya masih kurang bisa berkembang dan kurang puas, dan hasilnya kurang sesuai harapan. Itu karena apa? Saya belum punya sistem yang bagus itu. Saya ingat di tahun 2016, saya sempat waktu itu sempat diizinkan sama Tuhan sakit, harus dirawat, dan harus benar-benar bed rest selama 4 bulan. Teman-teman bayangkan, kita benar-benar harus bed rest, harus benar-benar istirahat total di rumah selama 4 bulan. Nggak boleh... 4 bulan tuh? 4 bulan. Wow. 4 bulan. Ya, jadi 4 bulan. Benar-benar 4 bulan nggak boleh lakukan aktivitas di luar. Jadi betul, work from home. Ya, work from home, ya. Bedanya nggak boleh gunakan fisik gitu loh. Jadi benar-benar harus istirahat total di rumah, ya. Jadi benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Teman-teman coba bayangkan, Vina juga bayangkan, misalkan kita nggak boleh aktivitas 4 bulan ke depan, ya kan. Buka toko juga nggak boleh dan segala macam. Apa yang terjadi dengan omsetnya kita, ya kan? Yang pasti menurun. Kalau yang kerja pasti sudah dipecat sama bosnya, biasanya udah SP1 sampai SP3 gitu. Tapi yang saya rasakan selama 4 bulan itu beda sekali. Income tetap saya terima, rupiah demi rupiah tetap mengalir ke rekeningnya saya seperti itu. Jadi tidak berkurang, malah bertambah. Yang saya katakan seperti bola salju. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi? Satu, sistemnya, Sekus. Jadi sistem itulah yang bekerja untuk saya waktu itu. Sehingga itu mengalir terus. Dan itulah yang paling menarik. Dan boleh saya katakan, ya, satu hal sih, teman-teman. Ya, usia kita tiap tahun terus bertambah. Dan namanya usia produktivitas kita itu tiap tahun menurun. Kalau misalkan teman-teman melihat ada peluang di depan mata, ambillah keputusan untuk teman-teman di hari ini. Karena apa? Yang namanya peluang tidak datang sekali. Itu, Vin. Oke, Ko Tony, thank you banget sharingnya, Ko Tony. Thank you banget juga buat sharingnya dari Ko Rudianto. Saya yakin dan percaya rekan-rekan semua di sini juga terinspirasi. Sama seperti saya hari ini juga terinspirasi dari dua sosok pengusaha ini. Thank you banget, Ko. Sukses terus thank you, di Vin. bisnisnya. Oke, semangat, Ya, nanti habis Corona kita jalan-jalan ya. Oke, semangat lagi. Oke, semangat.
Ya, Mas, thank mas, you. mas. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi setelah rekan-rekan semua sudah dengar kisah inspiratif dari kedua pembicara kita, kita juga ingin tahu dong, apa sih profil dari Sekwis. Jadi kayak sama dengan Kotoni ya, Kotoni juga ingin tahu atau mau mulai bisnis ini. Itu Sekwis beneran perusahaannya perusahaan apa tuh gitu. Jadi kita harus tahu dulu dong perusahaannya. Nah, kita lihat Sekwis itu sebentar. Oke, ya, Sekwis itu sudah ada di Indonesia sejak tahun 1984. Artinya sampai saat ini Sekwis sudah 36 tahun usianya. Dan for info, Sekwis itu adalah perusahaan asli lokal Indonesia. Tapi bukan lokal biasa. Kenapa saya bilang bukan lokal biasa? Karena Sekwis sudah mengakuisisi 2 perusahaan asing. Jadi biasanya kalau kita tahu kan perusahaan asing, perusahaan luar yang beli sahamnya Indonesia, beli saham perusahaan Indonesia. Ini terbalik. Sekwis yang beli saham perusahaan asing. Sehingga Sekwis sudah mendapat berbagai macam penghargaan sehingga sekarang usianya sudah 36 tahun. Nah, selanjutnya kita harus pahami dulu bisnis ini bisnis seperti apa, ada nggak pasarnya. Nah, sama ya seperti kata tadi pembicara kita sebelumnya, Bu Rudi, harus tahu dulu dong ini bisnisnya bisa cuan nggak gitu kan. Nah, ternyata potensi pasar di bisnis asuransi itu sangat menjanjikan. Kenapa? Karena survei sudah membuktikan bahwasannya orang Indonesia yang punya asuransi itu masih 10% saja. Jadi 90% populasi orang Indonesia itu belum memiliki asuransi. Kalau kita lihat dibanding dengan negara lain, negara-negara maju lainnya, itu semua begitu lahir aja anaknya udah punya asuransi. Bahkan di dalam janin aja udah punya asuransi. Kalau orang Indonesia, belum. Nah, tapi kabar baiknya adalah orang Indonesia itu sudah menuju ke negara maju. Artinya pemikiran orang Indonesia itu udah makin melek tentang asuransi. Jadi udah makin mudah untuk memasarkan namanya asuransi kepada orang Indonesia saat ini. Dan kalau kita balik lagi di populasinya, artinya kalau kita jejerin 10 orang di grup ini, ada 9 orang belum punya asuransi. Nah, jadi yang belum punya asuransi itu ambil sendiri, jadi agen sendiri, atau nanti jadi nasabah orang lain ya. Nah, yang kedua adalah apakah produk dapat memenuhi permintaan pasar. Nah, kita lihat di Sekwis Life itu ada banyak sekali produk. Produknya itu mulai dari asuransi kesehatan, dari asuransi jiwa, dari tabungan pensiun, tabungan pendidikan anak, dan sebagainya. Jadi banyak sekali produk di Sekwis yang bisa dipasarkan mulai dari anak baby sampai orang tua. Dan ketiga, apakah bisnis ini menguntungkan dan memberikan penghargaan? Kalau yang ini, saya yakin saya nggak usah jelasin lagi, karena rekan-rekan semua juga udah dengar kisahnya tadi langsung dari 2 orang bukti nyatanya ya. Nah, yang keempat adalah apakah bisnis ini mungkin untuk dijalankan? Ini juga saya nggak usah jelasin karena tadi udah ada buktinya. 2 orang yang background-nya adalah pengusaha, sudah terbukti sukses, sudah lebih dari 7 tahun berkarir membangun bisnis di Sekwis Life. Nah, selanjutnya adalah menjadi seorang konsultan. Oke, sebentar slide-nya belum Oke. Menjadi seorang konsultan asuransi jiwa. Sekwis mengapa tidak? Jadi kalau ada yang tanya saya, mau jadi seorang konsultan Sekwis, mengapa tidak? Kalau saya tak jawab adalah mengapa enggak gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama, kita mewakili perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Kalau hari ini kita mewakili perusahaan yang abal-abal, gue juga nggak mau, Vina juga nggak mau. Tapi hari ini kita mewakili sebuah perusahaan yang udah usianya 36 tahun, yang sudah mencetak beberapa rekor muri, dan juga sudah mengakuisisi 2 perusahaan asing. Dan juga selanjutnya adalah menjadi bos atas diri kita sendiri. Seperti yang tadi Tony sharing, bahwasanya sebenarnya kita di sini itu ya bos sendiri. Nggak ada yang ngaturin, harus masuk ya kantor jam 8, pulangnya jam 5, nggak ada.
Kita mau kerjanya pagi, kita mau kerjanya siang, bebas. Kita yang atur waktu kita. Nah, dan yang ketiga adalah pangsa pasar yang sangat luas, seperti tadi yang saya sudah jelasin. Dan keempat adalah penghasilan tidak terbatas. Nanti saya akan tunjukin bukti bahwa penghasilan di Sequis itu tidak terbatas. Dan kelima adanya jenjang karir. Jadi kita di sini bukan hanya berkarir sendiri, bukan hanya bangun bisnisnya itu satu toko, tapi kita bisa punya yang namanya franchise bisnis. Dan keenam, kita menjadi penolong bagi orang lain. Bayangkan dengan sebuah profesi, bisnis asuransi, kita bisa membantu banyak sekali keluarga dan orang-orang di luar sana dari yang namanya resiko kehilangan finansial mereka akibat sakit, akibat meninggal dunia. Nah, tadi sudah ada yang sharing tentang kisah nyatanya bagaimana mereka membangun bisnis dari seorang pengusaha hingga nambah ke bisnis asuransi Sequis. Saya yakin rekan-rekan semua pengen tahu cepet-cepet karena orang pengusaha itu nggak suka bertele-tele, maunya yang cepat gimana cuan di bisnis ini. Nah, saya tanpa berlama-lama lagi, saya ingin sambut rekan saya untuk sharing ke kita gimana sih kita bisa dapat income mulai dari 8 juta. Oke, saya sambut langsung si Viti. Halo Vina, oke, thank you Vina. Nah, halo. Nah, hari ini Viti akan kupas tuntas kepada Anda bagaimana dapat income tambahan 8 juta per bulan. Nah, kupas tuntas hari ini. Jadi di Sequis itu, kita itu bisa dapat komisi, 10 jenis bonus yang bisa kita dapatkan. Komisi bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, bahkan trip jalan-jalan itu kita bisa dapat bukan hanya 1 kali, bisa 2 kali, hingga 5 kali dalam setahun. Nah, dan hebatnya, kita bisa juga dapatkan tunjangan-tunjangan dari Sequis, tunjangan kesehatan. Nah, jadi tunjangan melahirkan banyak sekali. Nah, terus yang hebatnya satu lagi mau saya tunjukkan kepada Anda, yaitu bonus recruiting. Nah, jadi ketika kita mulai mengajak partner bisnis, kita akan mendapatkan namanya bonus recruiting. Mari kita lihat selanjutnya. Slide selanjutnya. Vina, next. Nah, ini yang mau sharing kepada Anda. Ketika Anda membangun bisnis di Sequis, Anda itu pastinya mengajak partner bisnis supaya bisnis kita makin berkembang. Namanya kita berbisnis. Nah, pasti kita mengajak partner bisnis, dan ketika kita mengajak partner bisnis join bersama kita di Sequis, kita itu akan mendapatkan namanya recruiting bonus. Itu 5% seumur hidup loh. Nah, jadi selain dapat bonus 5% itu, kita itu mengembangkan bisnis kita seperti yang Tony sharing. Kita lagi membangun bisnis seperti bola salju yang terus bergulung. Income kita. Nah, inilah langkah-langkahnya. Jadi kita di sini juga bisa mendapat namanya posisi jenjang karir. Kalau nama bisnis itu kita bisa namanya jadi distributor. Nah, jadi kalau di Sequis itu artinya kita bangun mega agency. Nah, jadi waktu kita mengajak partner bisnis dapatnya 5%. Semakin banyak kita mengajak, kita itu akan bisa dapatkan passive income 15%, 25%, 50%, hingga ke 70%. Nah, ketika Anda menjadi seorang kepala cabang, Anda itu akan mendapatkan passive income 70%. Jadi ketika partner bisnis Anda mendapatkan penghasilan atas omset mereka, misalnya penghasilan mereka itu ada 100 juta, maka Anda akan mendapatkan 70% dari 100 jutanya, yaitu 70 juta. Nah, jadi kita itu sangat gampang untuk meraih bonus-bonus tersebut. Nah, jadi langkah selanjutnya, yaitu bagaimana caranya kita itu bisa mendapatkan bangun bisnis itu 1 miliar. Nah, jadi kita harus mampu melihat bahwasannya cara mendapatkan 1 miliar itu pasti harus dimulai dengan namanya langkah-langkah kecil. Langkah pertamanya, yaitu kita mulai dengan omset 160 juta dulu. Nah, itu adalah mungkin dan sangat mudah. Oke? Nah,
Terus kita lihat bagaimana kita bisa menghasilkan 160 juta. Oke, Vina tolong back ke depannya. Slide depannya, Vina. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan omset 160 juta yang sangat mudah ini? Nah, satu hari kita jumpa 2 orang. Nah, 1 minggu itu kita 5 hari kerja saja. Jadi kita sudah jumpa 10 orang. Nah, dari 10 orang, ada 1 yang masuk dengan kita dengan preminya 500.000 per bulan. Nah, omset kita itu sudah 4 juta. Satu tahun itu 40 minggu. Jadi 4 juta itu dikali dengan 40 minggu, 60 juta dalam setahun. Oke, next. Next, Vina. Nah, jadi dari 160 juta itu bagaimana kita. Nah, jadi karena 160 juta omset itu, komisi dasarnya itu 30%. Jadi, itu adalah 48 juta. Ditambah bonus lain-lain, juga 30%. Jadi, totalnya itu adalah 96 juta per tahun. Jadi, sebulan itu rata-rata adalah 8 juta. Nah, kita lihat slide ini ya. Siapa yang tidak kenal wanita cantik yang luar biasa ini? Dia adalah seorang selebritis, dia juga seorang presenter, dan si wanita cantik ini yang bernama Donna Agnesia. Nah, Anda pasti sering nonton dia di TV ketika ada ajang sepak bola ya kan? Nah, jadi dia juga punya bisnis selain jadi artis, dia juga punya banyak bisnis di luar. Nah, si Donna Agnesia ini juga melirik bisnis di sirkuit. Nah, beliau bergabung, membangun bisnis di sirkuit. Nah, hal apa yang membuat dia bisa membangun bisnis di sini? Karena yang tadinya seperti yang saya sharing itu, dia melihat peluang bisnis di sini sangat luar biasa dan fleksibel. Nah, kita lihat income yang beliau lihat tuh membuat dia itu konsistensi menjalankan bisnis di sini. Nah, kita lihat ketika kita sudah membangun bisnis ini fokus, kita serius, maka income bisa kita dapatkan. Ini adalah bukti nyata ya. Income itu bisa 1 miliar. Nah, ada lagi di atas 1 miliar. Saya tunjukkan kepada Anda. Ini saya kupas tuntas semua. Ini real, bukan hoax. Nah, ada yang 2 miliar. Bahkan ada yang di atas 2 miliar lagi. Saya tunjukkan kepada Anda. Yang 3 miliar. Nah, next kita lihat yang 3 miliar. Nah, Anda lihat. Income dalam setahun bisa 3 miliar. Nah, kita lihat. Wow, luar biasa. Pajaknya coba Anda lihat. Berapa yang dibayarkan dengan pendapatan yang 3 miliar itu? Kita membayar ke pajak itu 400 berapa? 420 sekian juta. Itu adalah harga setara satu mobil CR-V loh. Itu kita bayar pajak loh. Kita bayar ke pemerintah loh. Dari income kita dapatkan. Nah, menarik bukan, luar biasa? Ini adalah saya sharing adalah semua bukti-bukti bahwasanya kalau kita menjalankan bisnis ini adalah bisnis yang sangat luar biasa dan sangat menarik. Nah, Anda berani ambil peluang ini? Oke, saya balikkan kepada MC. Silakan Bu Vina. Oke, thank you Bu banget Vina. Ya. Oke, thank you Vina. Iya, tadi waktu Cici jelasin, sharing, banyak kali Ya. tiba-tiba Suci, beneran nggak itu uangnya segitu banyak sampai miliaran gitu ya? Iya, makanya saya kupas tuntas karena saya tahu pebisnis semua. Jadi harus kasih infonya semua. Kita tidak bohong-bohong, kita langsung kupas ya. Benar. Oke, thank you Vina. Thank you Civiti buat sharingnya yang luar biasa. Jadi rekan-rekan semua jangan panik ya. Dan tenang-tenang, nanti kita ada buka sesi tanya jawab. Jadi akan dijawab semua pertanyaan enggak semua lah ya, kalau waktunya udah habis ya enggak lagi gitu. Jadi ada beberapa yang mau kasih pertanyaan, boleh langsung ke kolom chat, nanti kita akan pilih pertanyaan yang akan kita jawab oleh si pembicara ya. Oke, selanjutnya kita tadi udah dengar kisah tentang 2 orang inspiratif yang sudah sukses di bisnis asuransi.
Kemudian kita juga udah lihat pangsa pasar yang bisa kita garap dari sebuah bisnis asuransi. Kita juga udah dengar langsung tadi sharing dari CVT, bahwasanya di bisnis asuransi itu potensinya income-nya bisa sampai berapa. Dan next-nya adalah kita mau tahu dong, kenapa harus join-nya di Sequis. Nah, kita lihat bersama-sama. Yang pertama, seperti yang juga udah disaringkan oleh Kotoni tadinya, kenapa bisnis bisa gagal? Ternyata karena adanya kekurangan pada yang namanya support system. Nah, di Sequis kita sudah ada support system, kita punya sistem, dan juga sudah didukung dengan banyaknya training. Jadi training itu ada dari regional, dari pusat. Training-trainingnya itu juga bukan hanya training tentang produk melulu, tetapi juga training tentang skill. Selain knowledge juga ada skill. Dan benar kata Kotoni tadinya, biasanya kalau kita mau ikut seminar-seminar di luar sana, itu harganya memang yang kalau kita bilang yang profesional ya, harganya itu memang luar biasa, mahalnya. Nah, di Sequis kita disupport oleh pusat dan kita bisa mendapatkan banyak sekali training-training yang sangat membantu kita untuk menjadi lebih profesional di bisnis. Kedua adalah kita ada namanya refund biaya AJI. Seperti yang tadi Ko Rudi sharingkan, join di Sequis itu modalnya hanya 225.000. Itu untuk lisensi. Lisensi itu adalah ujian tanda kita itu jadi agen asuransi berlisensi. Seperti kita punya SIM, kita mau berkendara harus punya SIM. Sama, kita sebagai agen asuransi, kita juga harus punya yang namanya lisensi. Sehingga kita menjadi agen asuransi yang benar-benar profesional, bukan agen-agenan gitu ya. Nah, dan luar biasanya uang 225.000 itu dikasih ke pemerintah. Tapi Sequis mengembalikan modal kita 225.000 itu kalau kita bisa closing 3 polis dalam 3 bulan. Luar biasa banget ya. Jadi semudah itu bisa dibilang tanpa modal. Nah, dan ketiga, kita bisa sebagai agent baru, kita buka bisnis baru nih. Kita buka bisnis, di bulan pertama kita buka bisnis, grand opening, kita bisa menghasilkan jualan kita terbanyak, polis kita itu terbanyak, maka kita dapat lagi tambahan uang tunai sebesar 2 juta. Dan saya tunjukin ke rekan-rekan semuanya, ini adalah beberapa rekan-rekan dari Sequis yang memenangkan kontes ini. Nah, selanjutnya juga kita ada yang namanya Top Rookie Nasional. Nah, kalau yang tadi kita buka toko bulan pertama, lalu kita penjualannya terbesar dari toko-toko baru lainnya, kita dapat 2 juta. Kalau yang Top Rookie Nasional ini, kita sesama orang yang buka toko di tahun ini, di tahun 2020 ini. Siapa yang penjualannya yang terbanyak, itu dia akan mendapatkan predikat Top Rookie Nasional. Nah, dan Top Rookie Nasional ini akan diundang ke Jakarta menghadiri acara Annual Award Dinner, akan diundang, disuruh untuk maju ke depan panggung yang begitu mewah, dan juga akan diberikan selempang, diberikan mahkota, diberikan piagam. Itu benar-benar, saya waktu ngomong ini saja, bulu kuduk rasanya merinding, membayangkan ada di atas panggung, apalagi rekan-rekan yang ada di rumah saat ini. Saya yakin pasti ingin merasakan rasanya gimana mendapatkan penghargaan di atas panggung. Nah, selanjutnya juga seperti yang tadi di-sharingkan oleh CVT, kita ada yang namanya bonus recruiting. Nah, kalau biasanya kita di bisnis konvensional, kita mau buka cabang, kita harus invest dana lagi. Seperti tadi kata Tony, minimal kalau dia buka toko handphone, satu toko itu minimal harus ada 100 juta. Kalau di sini kita buka toko, kita nambah cabang, nggak perlu nambah biaya. Kita malah dapat yang namanya passive income. Langsung dari toko itu. Kita dapatnya sebesar berapa? 5% sampai 70%. Jadi bayangin rekan-rekan, kalau rekan-rekan punya 10 toko, 10 toko itu menghasilkan 100 juta, rekan-rekan dapat 5% dari 100 jutanya. Kalau rekan-rekan sudah capai di posisi 70%, artinya
satu toko rekan-rekan itu dapat 70 juta. Kali aja 10 toko. Hitung sendiri ya rekan-rekan ya. Terlalu banyak nolnya. Nah, selanjutnya juga selain itu ada trip mancanegara. Selain ada trip lokal, juga ada trip mancanegara. Tahun ini kita bakal ke Yunani, kemudian kita bakal ke Guilin, China, kemudian kita bakal ke Jepang, lalu juga kita akan ke Malang, dan tahun depan kita akan ke Korea hingga ke ujung dunia, yaitu Arktik. So, pastikan rekan-rekan semua bergabung di momen yang tepat, yaitu saat ini. Oke. Holland tadi saya lihat, saya panggil dulu host saya, yaitu Hollandiana. Ya, halo. Hollandiana, iya. Tadi ada banyak sekali saya lihat chat-chat ya, yang masuk, gak tahan dia, udah pengen tahu jawabannya gitu. Hollandiana boleh bantu saya pilih beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh pembicara kita. Nah, tadi ada yang nanya, ini bagaimana sih sistemnya, kenapa kita bisa sebagai seorang agen asuransi itu bisa mendapatkan income yang luar biasa sekali? Mungkin bisa dibantu. Oke, ini untuk pertanyaan ini saya mungkin kembali ke CVT, karena tadi CVT sudah sharing tentang bagaimana sistemnya. Mungkin secara singkat aja CVT, karena kita lihat jamnya sudah jam 8 juga. Iya, oke, thank you Vina. Ya. Nah, tadi Viti udah kupas tuntas caranya. Nah, jadi pertama-tama itu Anda ikuti sistem, pastinya harus ikuti sistem. Sequis punya sistem. Nah, Anda pertama itu ujian dulu. Anda lulus punya keagenan, Anda ujian, Anda akan dibantu oleh leader Anda. Akan sistem-sistem itu akan di-sharing kepada Anda. Dikupas tuntas. Jadi jelas semua. Jadi tadi saya udah sharing di awal bagaimana kita mempunyai income 8 juta. Nah, kalau Anda mau lebih lipat ganda berarti Anda bisa hitung dari omset Anda itu minimal berapa. Yang tadi saya sharing, satu hari jumpa berapa orang. Itulah sistem yang awal yang harus Anda lakukan. Oke, itu jawaban yang singkatnya. Nanti ketika Anda join akan diperdalam lagi ya. Benar, jadi sebenarnya gimana caranya itu pertama kita mulai dari langkah sederhana yaitu kirimkan data, kirimkan data-data, info-info semua yang dibutuhkan untuk daftar yang namanya ujian AAJI. Jadi setelah ujian nanti saya pastikan, saya yakinkan kalau nggak terjadi kamu cari saya, itu semua leader-leader Anda akan orang-orang yang mengajak Anda untuk datang untuk dengar acara hari ini itu akan sharing ke kalian di mana sistem yang perlu dijalani untuk mendapat mulai dari 8 juta hingga ke 3 miliar bahkan lebih dari itu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya, Holland? Pertanyaan terakhir ya, kita buka 2 pertanyaan aja. Oh, ini kata Bro Hasan nih, kalau cuma tamatan SMA, apa boleh join? Nah, ini semuanya tahu jawabannya ya. Menarik banget ini ya. Hanya tamatan SMA bisa nggak join? Saya yang jawab langsung aja biar cepat. Bahkan seorang tamatan SD saja, bahkan seorang tukang bubur saja, bahkan seorang penjaga toko biasa saja sudah ada di Sequis, sudah gabung di Sequis dan sudah sukses di Sequis. Sudah mencapai yang tadi kalau dijelasin CVT itu yang 70% omsetnya, income-nya dari satu toko yang dia buka. Nah, jadi di bisnis asuransi Sequis Life itu tidak ada membeda-bedakan agama, suku, pendidikan, dan sebagainya. Yang penting bisa baca, bisa tulis. Bahkan kalau nggak bisa baca aja, boleh nanti hire orang untuk baca. Tenang saja, yang penting kita punya duit, punya cuan. Kalau kita pebisnis, kita ada caranya untuk jalanin bisnis. Oke, thank you banget pertanyaan-pertanyaannya. So, saya tutup acara hari ini. Saya ingin tampilkan sebuah quote dari seorang wanita yang sukses, yaitu jangan menunggu termotivasi dulu, baru mengambil tindakan. Tapi ambillah tindakan sekarang juga, maka kamu akan termotivasi. So, jadilah CEO bisnis Anda sendiri, and welcome to Sequis. Thank you, saya balikan ke Hollandiana sebagai host. Oke, thank you Vina, MC yang luar biasa sekali. Bagaimana rekan-rekan? Saya rasa ini luar biasa. Peluang bisnis yang luar biasa sekali ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, segera saja
saya ada info untuk acara Business Opportunity Quiz untuk Rabu depan ya, tanggal 29 April 2020. Kita juga akan live video on Zoom di Zoom meeting ini ya. Waktu dan tempat juga sama di sini, waktunya pukul 19 on time ya. Jadi minggu depan kita akan menghadirkan siapa? 2 macan sadis. Apa sih macan sadis itu? Mama cantik sadar bisnis ya. Jadi jangan sampai kita semua yang wanita-wanita ini, ibu-ibu yang taunya di rumah doang, urus anak, urus rumah ya, kurang duit rempong terus, jangan. Jadi di sini Sekwis juga membuka peluang untuk mama cantik sadar bisnis ya. Karena zaman now perempuan itu harus jadi macan sadis. Oke. Nah, saya juga mau info untuk Sedikit Holland. ya, sorry. Aku tambah sedikit. Jadi Oke, kan boleh. hari ini itu yang rekan-rekan yang sudah hadir hari ini semuanya itu adalah rata-rata adalah pebisnis, pengusaha, karena memang kita acaranya khusus buat pebisnis malam ini. Nah, mana tahu koko-koko di sini yang istrinya di rumah aja boleh minggu depan aja untuk join acara kita. Betul supaya sekali. iya, jadi suami istri sama-sama cuan nantinya. Sudah terbukti ya, banyak sekali pasangan suami istri yang berhasil di bisnis asuransi. Iya, terus saya ada tantangan lagi nih untuk rekan-rekan yang ada pada malam hari ini. Besok kita juga ada Business Opportunity Quiz. Kita menghadirkan satu kepala cabang Mercy, namanya Dr. Suwanto. Jadi besok Kamis tanggal 23 April 2020, jam 19, jam 7 malam, hanya 1 jam saya sampai jam 8, juga akan men-sharingkan peluang bisnis ini. Ya, jadi besok bincang-bincangnya dengan Dr. Suwanto dari Mercy Agency juga ya. Jadi itu adalah info-info. Jadi saya tantangkan Anda semua yang ada di sini, 1 orang ajak 2 orang. Supaya bisa cuan. Ingat, bonus 5% seumur hidup. Setuju ya rekan-rekan semua ya? Oke, nah sebelum kita akhiri acara kita, mohon teman-teman itu videonya dihidupin dulu. Ya, kita mau foto-foto bareng. Boleh kita minta kepada rekan kita Edwin Salim untuk bantu dokumentasinya ya. Silakan bro. Holland. Flyernya dihapus dulu Holland. Oke Vin, share screen. Dulu screen-nya. Oke, silakan. Oke, semua buka Buka videonya. Sudah ditutup share screen-nya. Sebentar bro. Oke. Oke bro, aman. Aba-aba ya. Oke ya. Jempolnya, jempol. Yuk semua jempol ya. Halaman pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Biar bagus ya, langsung saya edit. Oke, halaman ketiga. Yuk. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Oh, ada Ko Edi Mak nih ya. Iya. Selamat datang Ko Edi. Spesial dari Jakarta, luar biasa ya. Oke, halaman keempat nih. Halaman keempat ya, 1, 2, 3. Oke, halaman kelima. Luar biasa ya hari ini ya, sampai 6 halaman ya. Terima kasih teman-teman. Udah beres tuh? Bentar. Saya langsung edit nih, jadi lama ya. Oke, halaman 6 terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke, terima kasih Ko Edwin Salim untuk sesi foto dokumentasinya. Ternyata masih berlanjut chatting-chattingannya semua ya. Jadi setelah acara ini selesai masih bisa lanjut chattingnya itu langsung ke yang ngajak acara malam ini.
Iya, supaya betul lebih sekali. Oke. Nah, terima kasih waktu juga telah menunjukkan jam 8 lewat ya. Jadi kita akhiri saja pertemuan kita di peluang bisnis opportunity quiz ini. Teman-teman jangan lupa lanjutkan perjuangan ini. Saya doakan teman-teman semuanya stay safe, stay healthy, and protected. Oke? Nah, sampai jumpa teman-teman. Ingat besok kita juga ada buka peluang bisnis quiz ini ya. Ingat jam 7 malam boleh hubungi orang yang mengajak Anda. Anda juga boleh mengajak rekan-rekan yang lain, saudara, tetangga, siapapun itu, karena kita ada dapat bonus yang namanya 5% recruiting ya. Ingat itu teman-teman. Oke? Terima kasih. Selamat pagi. Semangat, semangat, semangat. Thank you all. Bye-bye. Thank you. Bye-bye, thank you Holland. Thank you. Ya, teman-teman boleh leave meeting ini.